Ketika manusia itu ingin selamat, ketika kita hari ini ingin selamat, ingin menjadi orang yang lewat di atas sirat itu seperti kalamhil basar, seperti kedipan mata, atau karih, seperti angin yang kencang, atau seperti kuda yang sangat kencang, atau seperti orang yang berlari, maka semua penentu daripada lewatnya kita dengan selamat adalah amal-amal kita. Artinya amal kita lah yang akan menjadikan diri kita bisa selamat di atas sirat tersebut. Dan ini juga menjadikan pelajaran bagi diri kita untuk senantiasa memikirkan ini. Karena seperti tadi di awal dikatakan, manusia itu lupa dengan yang namanya ini. Mungkin kita ini lupa. Dalam 1 tahun mungkin kita cuma 1-2 kali memikirkan bagaimana kalau saya nanti mati. Bagaimana nanti kalau saya itu lewat di atas sirat. Atau bahkan mungkin tidak kita pikirkan perkara-perkara seperti ini. Sebuah riwayat dari Abu Dujana, Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha ini pernah suatu hari wadi'an dia meletakkan ra'sahu fi hujri imra'atih. Dia meletakkan kepalanya itu di atas pangkuan istrinya. Sambil beliau ini menangis. Melihat Abdullah ibn Rawaha ini menangis, maka istrinya pun menangis. Setelah istrinya menangis, lalu Abdullah ibn Rawaha bertanya kepada istrinya, "Apa yang menjadikan engkau menangis? Ma yubkik? Apa yang menjadikan engkau menangis, wahai istriku?" Maka kata istrinya, qalat ra'aituka tabki fabakait. Aku melihat engkau menangis, wahai suamiku, maka aku pun ikut menjadi menangis. Jadi kada tahu menangisnya gara-gara apa. Pokoknya lakinya menangis, inya umpat menangis. Kalau kita di rumah kan, kalau kita menangis, bini kita kada tahu, kita ditetawakannya, Pak. Ya kalau apa menangis jar jedin. Ya kan? Ini sama-sama nangis. Lalu Abdullah ibn Rawaha mengatakan, "Inni dzakartu qaulallahi ta'ala." Sesungguhnya aku menangis tadi karena aku mengingat perkataan Allah, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Dan tidaklah di antara kalian ini kecuali akan melewatinya, yakni melewati neraka, masuk atau lewat di atas sirat. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Maka kata Abdullah ibn Rawaha, aku tahu bahwasanya aku akan lewat di atas sirat. Aku tahu bahwasanya aku akan berjalan di atas sirat tersebut. Tapi yang aku tidak tahu, kata Abdullah ibn Rawaha, wala adri a'anju minha amla. Yang aku tidak tahu apakah nanti aku akan selamat atau aku akan celaka di atas sirat tersebut. Nah ini contoh dari para sahabat yang memikirkan selamatnya mereka kelak ketika berada di akhirat. Karena nanti setelah sirat ini belum selesai loh Pak. Setelah sirat ini nanti orang akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya Qantarah. Di Qantarah ini nanti diselesaikan urusan antara manusia dengan manusia. Fulan pernah mendolimi si Fulan, maka diselesaikan. Si Anu pernah mengambil barangnya Anu, diselesaikan. Itu setelah selamat. Dan orang yang bangkrut nanti pada saat seperti ini, setelah dia selamat justru akan dikembalikan nanti ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya perlu dipikirkan urusan ini sampai kita ini yang namanya aman. Yang namanya aman itu kata para ulama, ketika kalian bisa meletakkan kaki kalian di tanahnya surga, itu baru aman. Sebelum itu tidak ada ceritanya rasa aman, tidak ada. Ada kemungkinan-kemungkinan yang semua manusia akan bisa masuk ke dalam neraka jahanam dengan sebab apa yang mereka lakukan selama di dunia. Makanya diperintahkan kepada kita itu untuk mempersiapkan perkara-perkara yang seperti ini. Dan disebutkan di dalam beberapa riwayat, meskipun ada hadisnya yang kadang-kadang diperselisihkan oleh para ulama, asbabun najati ala sirat. Ada sebab-sebab yang akan menjadikan seseorang itu selamat di atas sirat. Artinya kita sekarang mulai memikirkan. Kalau sebelumnya kita tidak mikirkan tentang sirat itu seperti apa, sirat itu nanti keadaan kita seperti apa, bisakah kita selamat, bisakah kita lewat, bisakah kita mendapatkan cahaya di atas sirat tersebut, kita nggak memikirkan itu. Tapi riwayat-riwayat ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan amal yang akan menyelamatkan kita kelak di atas sirat. Artinya mengajarkan kita untuk mikir. Pikirkan tentang sirat, pikirkan tentang nanti pada hari kiamat itu apa yang akan terjadi. Yang pertama dikatakan oleh para ulama,
As-sa'yu fi hajatil muslim. Ini akan jadi menyelamatkan seseorang kelak di atas sirat. Dimudahkan oleh Allah. Apa ini maknanya? Maknanya adalah membantu hajatnya orang Islam sesama muslim. Orang muslim punya hajat, dia bantu. Orang muslim punya hajat, dia ikut dan menyelesaikan hajat orang yang memerlukan bantuannya tersebut. Disebutkan dalam sebuah riwayat, "Waman masya ma'akhihi fi hajatin hatta asbataha lahu asbatallahu azza wa jalla qadamahu 'ala sirati yauma." Selesai sudah urusan kita. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, asbatallahu azza wa jalla, Allah akan mengokohkan kakinya kelak pada hari di mana orang-orang pada tergelincir di atas sirat tersebut. Tapi dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikuatkan kakinya dengan tidak sampai tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Artinya membantu saudara sesama muslim sampai kelar, sampai selesai urusannya. Artinya ngajarkan kepada kita kalau bantu itu jangan setengah-setengah. Karena dibantu setengah-setengah, sudah di tengah jalan dilepas orang ini tadi. Akhirnya repot. Tapi kata Nabi, bantu dia sampai selesai. Hatta asbataha, sampai engkau ini menguatkan apa yang atau mengokohkan apa yang menjadi urusannya sampai beres. Maka Allah akan menjadikan kaki-kaki kalian itu tegar di atas sirat, di mana hari-hari tersebut kaki-kaki manusia semuanya pada tergelincir di atasnya. Ini yang pertama. Yang kedua, nusratul mazlum, menolong orang-orang yang dizalimi. Kita ini punya perintah, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolong saudaramu yang zalim ataupun saudaramu yang dizalimi. Artinya dua-duanya harus ditolong. Yang zalim ditolong supaya tidak mendolimi orang lain, yang didolimi ditolong supaya terbebas daripada kezaliman. Nah, orang yang menolong orang-orang yang didolimi tadi, maka orang-orang ini pun akan ditegapkan kakinya oleh Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Waman masya ma'a madlumin hatta yuthbita lahu haqqah." Ya kan? Orang yang menolong, berjalan atau menolong orang-orang zalim ini sampai orang ini mendapatkan haknya, kata Nabi SAW, "Thabbatallahu qadamaihi 'ala sirati yauma tazulul aqdam." Maka orang yang bantu orang zalim ini nanti, orang yang didolimi, ada seseorang didolimi, ada seseorang diambil haknya, kita bantu sampai kapan? Sampai haknya kembali. Barangnya yang diambil orang sampai barang itu kembali kepada dirinya, sampai dia mendapatkan haknya kembali. Maka kata Nabi SAW, Allah akan meneguhkan kakinya di atas sirat. Padahal pada hari itu banyak kaki-kaki yang akan tergelincir. Nah, ini salah satu sebab orang akan mendapatkan ketegaran kaki di atas sirat, ketegapan kaki di atas sirat. Yang berikutnya adalah mulazamatul masajid. Orang yang senantiasa ke masjid, sholat jamaah di masjid, ini akan jadi sebab orang itu selamat nanti di atas sirat. Apa riwayatnya? Riwayatnya sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Al masjid baitu kulli taqi." Nabi mengatakan masjid itu rumahnya orang yang bertakwa. Jadi kalau di WA tadi ribut kan, orang diusir dari masjid, kada boleh guring di masjid, kada boleh istirahat di masjid. Nanti kalau masjidnya perlu uang, mintanya kepada jamaah, ya kalau? Ya lah Pak. Kan kalau perlu uang kan mintanya pada jamaah. Ini masjid mau membebaskan ini, mau melebarkan, mau mengganali, mau bikin tempat wudhu dan segala macam, mau bikin kamar mandi, mintanya kepada jamaah. Tapi ketika masjidnya belum waktunya sholat, ada jamaah yang ingin buang air kecil, gak bisa ditutup pintunya. Lah antum kemarin bikin kamar mandi minta uang saya kok, sekarang saya mau kencing kok gak bisa. Nah ini. Tapi kata Nabi SAW, masjid itu rumahnya orang bertakwa. Artinya orang bertakwa itu punya keterikatan dengan yang namanya masjid. Senang dia berada di dalam masjid. Lalu Nabi mengatakan, "Watakaffalallahu liman kanal masjid baitahu birruhi warrahmah, birrauhi warrahmah." Dan Allah itu menjamin barang siapa yang menjadikan masjid itu rumahnya. Bukan berarti terus disuruh tidur di masjid semua, tidak Pak ya. Maksudnya yang namanya rumah itu
Antum kalau keluar kemana-mana, misalnya keliling ke sana kemari, ujung-ujungnya kepingin kemana? Pulang ke rumah, kangen dengan rumah. Nah maksudnya ini apa? Masjid itu jadi tempat yang selalu dia kangeni. Masjid itu selalu dia ingin untuk datang ke masjid, entah untuk sholat, entah untuk iktikaf, entah untuk mendengarkan kajian. Pokoknya hatinya bergantung dengan yang namanya masjid ini tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan menjamin bagi orang yang menjadikan masjid ini sebagai rumahnya, Allah akan jamin dengan ketenangan birrohi warrahmah, akan diberikan rahmat dan diberikan ketenangan. Lalu Nabi SAW mengatakan wal jawazu ala sirati ila ridwanillahi ila jannah, dan orang ini akan dijamin untuk ini sirat, di kanan kiri sirat ini ada amanat dan silaturahim. Nabi SAW mengatakan wa tursalul amanatu warrahimu fatakumani jambatai as-sirat bi shimalan yaminan wa shimalan, dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala amanat dan silaturahim ini di sebelah kanan kirinya sirat. Yang mereka berdua ini akan berdiri di atas sirat tadi, sebelah kanan dan sebelah kirinya. Maka kata para ulama apa? Salah satu masalah, salah satu hal yang akan menjadikan orang itu selamat di atas sirat ketika dia bisa jaga dua hal ini. Dia jaga amanah dan dia jaga silaturahimnya. Artinya amanat ini akan menolongnya nanti di atas sirat. Silaturahim akan menolongnya nanti di atas sirat sampai orang-orang ini menjadi orang-orang yang selamat. Artinya dua perkara ini kata para ulama dijaga. Ini yang akan membantu kita untuk bisa lewat di atas sirat. Mungkin nasib kita tidak bagus Pak, amalnya kurang, babak belur kita di atas neraka jahanam, tapi ujung-ujungnya selamat. Selamatnya karena apa? Karena orang ini ternyata menjaga amanah. Ternyata orang ini menjaga hubungan tali silaturahimnya, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua amal yang akan Allah letakkan di kanan dan kirinya sirat. Nah, ini beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan amal-amal yang akan menyelamatkan diri kita di atas sirat kelak. Yang intinya dari semua ini adalah pelajaran bagi kita untuk apa? Untuk senantiasa memikirkan tentang seperti apa kelak nasib kita di atas sirat. Hari ini kita yang akan menentukan pilihannya. Saya akan jadi najin musallam, orang yang selamat tanpa cacat, atau saya akan menjadi najin makhdush, orang yang selamat tapi terseok-seok babak belur, atau justru saya menjadi orang yang makdus, orang yang akan terlempar dari atas sirat menuju neraka jahanam. Itu kita yang menentukannya. Kapan ditentukannya? Hari ini. Hari ini kita bikin pilihan. Saya ingin jadi seperti ini. Kalau kita sudah punya pilihannya, beramallah untuk mencapai pilihan tersebut. Seandainya kita ini tidak bisa mencapai amalan sebagaimana yang kita inginkan, dengan niat baik kita, niat soleh kita, tujuan soleh kita, Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan kita kepada niat-niat yang baik tersebut. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.